berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami kembali ada hari Sabat di hadapan Tuhan. Kami menyediakan hati kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah hadir di mana saja kami berada, di rumah-rumah kami. Tuhan, kami rindu supaya firman-Mu masuk di dalam hati kami, menuntun hidup kami. Sebab itu kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang manis, silakan Engkau ambil alih semuanya. Kami mau mulai firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Saya bacakan untuk saudara. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, tema pada saat ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi Kristen Raja Wali. Dan Kristen Raja Wali mempunyai karakter selalu terbang tinggi. Sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan buat kita, anak-anak Tuhan, carilah perkara-perkara di atas. Apabila engkau telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas. Saudaraku, di dalam ayat 28 dan 29, itu menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang kuat. Kita punya Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Allah yang sangat perkasa. Saudaraku, Allah yang kekal. Dan kalau kita lihat, dikatakan di sini bahwa tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal. Saudaraku, Tuhan itu bahasa aslinya adalah YHWH huruf besar, yaitu Yahweh atau Yehova bahasa Inggris, yang artinya the existing one, yang selalu ada, kekal. Dan Allah, yaitu dalam bahasa aslinya Elohim, yang artinya the supreme God, Allah yang unggul, Allah yang tidak pernah kalah, Allah yang tidak pernah menjadi lemah, Allah yang kuat. Nah, saudaraku, itu sebabnya dikatakan, tahukah saudara bahwa Allah kita itu seperti itu. Nah, saudaraku, lalu Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Saudaraku, kita manusia tidak selalu kuat. Ada saatnya kita lemah. Itu sebabnya kita perlu dekat dengan Tuhan. Setiap kali kita perlu mencari wajah Tuhan. Satu kali nggak cukup. Terus berkali-kali. Nah, saudaraku, kita lihat lagi di dalam ayat 31 yang A. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa aslinya adalah
kawa. Kawa ini adalah artinya menanti-nantikan Tuhan. Artinya yang pertama adalah mengikatkan diri kepada Tuhan. Itu dalam bahasa asli kawa ada 3 arti. Yang pertama, mengikatkan diri kepada Tuhan. Dengan sadar kita ikat diri kita dengan Tuhan. Contoh saudaraku, manusia dia bisa terikat. Contoh secara negatif, manusia terikat pada rokok. Dia terus merokok. Sambung menyambung. Manusia terikat pada narkoba, terus dia lakukan itu. Saudaraku, karena memang manusia ada sifat gampang terikat. Nah, saudaraku, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita mau terikat kepada Tuhan, maka kita akan terus-menerus rindu Tuhan. Terus-menerus akan mencari firman Tuhan. Kita akan rindu untuk baca firman Tuhan setiap kali. Bukan karena kita paksa, tetapi memang ada kerinduan. Saudara bayangkan kalau orang yang perokok karena terikat kepada rokok, itu dia tidak berpikir lagi. Otomatis dia akan lakukan itu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita akan otomatis terus mencari Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, akan memuji-muji Tuhan, akan rindu baca Alkitab, saudaraku. Nah, mari kita lihat satu ayat di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudaraku, mengikatkan diri dengan Tuhan, itu Tuhan Yesus memberikan satu metafor, perumpamaan, bahwa kita dengan Tuhan Yesus dalam satu kuk, seperti lembu, ada lembu tua dan lembu muda, dua-duanya di dalam satu kuk, dan mereka akan berjalan bersama. Kalau sampai lembu muda itu tidak mau terikat, tidak mau berjalan bersama, maka dia akan terseret. Karena lembu tua itu bersama-sama dengan kekuatan dengan dia, dan kekuatannya itu luar biasa. Saudaraku, Tuhan dengan kita satu kuk kalau kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Dan saudaraku, pikul bersama-sama dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, dan tidak mau melepaskan diri. Itu artinya kawa, menanti-nantikan Tuhan. Jadi kita mau terikat dengan Tuhan. Kita mau. Jadi kita nggak mau lepas dari Tuhan. Nah, kita lihat lagi di dalam Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kehinaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudaraku, orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu Tuhan akan menjenguk dia. Tuhan akan mengunjungi dia dan mendengar suaranya minta tolong. Lalu Tuhan mengangkat dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa.
Saudaraku, kalau saudara yang biasa pergi-pergi hiking atau apa, lumpur rawa itu lumpur pasir isap yang akan menarik ke bawah, sehingga dikatakan bahwa Mazmur berkata bahwa itu adalah lubang kebinasaan. Karena kalau sudah ditarik oleh lumpur itu, sudah tidak ada harapan. Nah, saudaraku, Tuhan meluputkan dan Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Saudaraku, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan, itu akan ada selalu pujian kepada Tuhan di dalam hati. Selalu ada nyanyian kepada Tuhan. Walaupun dia mulut berhenti menyanyi, tetapi hati ini akan menyanyi terus. Hati ini akan memuji Tuhan terus. Saudaraku, nah kita lihat arti yang kedua dari kawah atau menanti-nantikan Tuhan. Yaitu arti yang kedua adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu arti dari menanti-nantikan Tuhan atau kawah. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Punya kerinduan yang dalam. Sebenarnya ini adalah akibat juga sama dengan mengikatkan diri dengan Tuhan. Saudaraku, rindu Tuhan. Bukan hanya waktu ada persoalan lalu butuh pertolongan. Oh, kalau ada persoalan lalu berdoa terus menerus. Tetapi waktu tidak ada persoalan, lupa. Saudaraku, bukan hanya waktu perlu Tuhan. Bukan kalau ada persoalan, tetapi terus menerus rindu Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara perhatikan ayat ini. Berarti ada waktunya di mana Tuhan tidak berkenan ditemui lagi. Sekarang inilah zaman anugerah. Sekarang inilah waktu di mana pintu anugerah itu terbuka. Kita dapat menemui Tuhan. Ini waktu yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu kalau pintu anugerah tertutup, kalau sampai pintu kasih karunia tertutup, maka kita tidak bisa lagi bertemu Tuhan. Kita tidak bisa rindu Tuhan dan datang pada Tuhan. Sebab Tuhan akan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Aku tidak kenal engkau. Enyahlah daripadaku. Nah, saudaraku, sebab itu kita pakai waktu ini. Berapa lama kita akan hidup, kita tidak tahu. Tetapi waktu ini adalah waktu yang berkenan kepada Tuhan untuk ditemui. Nah, yang ketiga, arti kawah menanti-nantikan Tuhan adalah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saudaraku, yang pertama tadi mengikatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Hanya berharap pada Tuhan. Nah, kita lihat Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, mengandalkan Tuhan dalam segala hal itu berbeda akibatnya. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Musim kering ada, tapi pohon itu tidak alami. Saudaraku, kita kadang-kadang berkata kita dengan still yakin bahwa oh, Tuhan bersama aku. Aku tidak akan kekurangan. Tetapi benarkah atau hanya perkataan? Sebab itu kalau kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, kita akan mengalami hal-hal yang baik, kata firman Tuhan. Tetapi kalau kita mengandalkan manusia, masih berpikir lagi ada koneksi di sini, koneksi di sana. Oh, orang ini bisa tolong saya. Oh, begini, begitu jalannya. Saya punya jalan, begini, begitu. Saudaraku, maka dikatakan bahwa seperti tinggal di padang gurun, padang asin, yang tidak berpenduduk, yang kering, yang mengalami hal padang angus. Saudaraku, itu ngeri sekali. Nah, sebab itu mari kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan dalam bahasa Ibrani itu bataj. Bataj artinya kita mengandalkan Tuhan, kita bataj kepada Tuhan, artinya kita confidence dengan Tuhan. Lebih confidence dengan Tuhan. Kita lebih yakin dengan Tuhan. Kita lebih merasa aman kalau kita dengan Tuhan. Kita lebih percaya dengan Tuhan. Kita lebih mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita tidak percaya dengan manusia. Kita tidak bersandar pada manusia. Tapi kita lebih confidence, kita lebih percaya, merasa aman dengan Tuhan. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Dan saudaraku, firman Tuhan berkata, jikalau kita menanti-nantikan Tuhan, yaitu mengikatkan diri kepada Tuhan. Kedua, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka kita tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah, dan tidak berjalan di tanah yang kering, tetapi di tanah yang bagus. Nah, saudaraku, kita maju lagi ke ayat 31b. Dikatakan bahwa ayat 31b dari Yesaya pasal 40, ayat 31b. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudaraku, ini mendapat kekuatan baru. Saudara perhatikan, kekuatan ini kekuatan yang baru. Setiap kali kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, setiap kali mengikatkan diri kepada Tuhan, ada kekuatan baru yang datang. Kekuatan itu bukan kekuatan yang kemarin, tapi kekuatan yang baru. Dalam bahasa asli, kekuatan itu koha. Koha artinya adalah kemampuan menghadapi proses hidup. Kemampuan menghadapi persoalan. Dan kekuatan Tuhan beri untuk menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup ini. Memang kita harus alami persoalan, proses. Sebab kita harus dimurnikan. Tetapi kekuatan itu datang apabila kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, saudaraku, kita lihat contoh apabila proses itu terjadi. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11. Tetapi harta
ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudaraku, ini persoalan proses yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu dikatakan bahwa dia dalam segala hal ditindas, tapi dia tidak terjepit. Dia habis akal, tapi tidak putus asa. Dia dianiaya, tapi dia tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Dihempaskan, tapi tidak binasa. Saudaraku, ada kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya. Mengapa? Karena dia katakan, harta yang aku punya di dalam ini, harta itu Yesus. Dan kekuatan yang melimpah-limpah itu datangnya dari Allah, dari dalam, bukan dari diri kita. Jadi itu kekuatan dari Tuhan. Karena ada proses, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita lihat lanjut ayat 16 dan ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, tidak tawar hati, karena kekuatan itu selalu baru, setiap kali baru. Dan tidak memperhatikan yang kelihatan. Kelihatan ini sementara, tidak berharap kepada yang kelihatan, tidak berharap pada manusia, tidak berharap pada dunia ini, tetapi memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu Yesus, yaitu kerajaan surga. Saudaraku, firman Tuhan berkata, kita nggak usah baca Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, kekuatan ini dari Tuhan. Koha, kemampuan menghadapi proses di dalam hidup ini. Yang kedua, arti koha yang kedua adalah kemampuan untuk beradaptasi di dalam dunia, di dalam hidup ini. Saudara, ikan itu, ikan air tawar, kalau kita taruh di air laut, dia nggak bisa hidup, mati. Karena dia tidak bisa beradaptasi. Tapi manusia diciptakan Tuhan dengan kemampuan adaptasi. Kita bisa tinggal di padang gurun panas terik sekali. Kita bisa tinggal pegunungan, kita bisa tinggal di kutub utara, manusia juga ada di kutub utara, di Alaska. Saudaraku, manusia punya adaptasi, ditaruh oleh Tuhan. Kemampuan menyesuaikan diri ini dalam arti kekuatan yang diberikan, yaitu koha, ini Allah memampukan kita lebih lagi beradaptasi tanpa harus mengorbankan identitas orang percaya. Jadi berarti bahwa kita
dapat menyesuaikan diri dengan penderitaan. Kita dapat menyesuaikan diri, tadi kita baca dianiaya, ditindas, diampaskan, kita dapat menyesuaikan diri. Dan saudaraku, itu sebabnya kita berhati-hati. Firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena manusia ada sifat adaptasi. Dia bisa beradaptasi menjadi buruk. Bergaul dengan orang buruk menjadi buruk. Bergaul dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, dia menjadi seperti mereka. Tetapi ada positifnya, yaitu Tuhan memberikan kemampuan untuk lebih lagi menghadapi aniaya, penderitaan, ditindas, dihempaskan. Kita punya adaptasi. Nah saudaraku, ini yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Sebab itu biar kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biar kita sungguh-sungguh mengikatkan diri kepada Tuhan. Biar kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan berkati kami semua supaya kami dapat melakukannya. Kami dapat mengikatkan diri dengan Tuhan. Kami dapat selalu rindu Tuhan. Kami dapat dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kami dapat mengandalkan Tuhan dengan dalam segala hal dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan. Hiarala payane, hiarala mayano, beherata mayasi, haleluya, hiarada payano, hiarada pasi, hiarana bayane. Haleluya, haleluya. Irana mayandana masei, ianamo, ianamo. Mari kita bangun berdiri semua. Kita mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.